Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya juga sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Di video kali ini gue mau ajak kalian semua untuk ngebahas sebuah kasus. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang menimpa dua orang wanita dewasa atau ibu-ibu yang terjadi pada bulan Februari tahun 2023 di kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi guys, pada saat itu warga Bekasi dikejutkan dengan penemuan dua jasad wanita dewasa atau ibu-ibu di dalam sebuah rumah di Jalan Nusantara, RT 11 RW 22, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini sangat ramai diberitakan di semua situs berita dan juga di sosial media guys. Karena kedua jasad ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan serta tidak normal. Mereka ditemukan telah terkubur di dalam coran semen yang masih basah di dalam rumah tersebut. So guys, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sajakah pelaku yang terlibat dalam kejadian ini? Dan apa motif di balik kasus tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas kasus ini di Unordinary Storytelling. Kasus ini bermula pada tanggal 26 Februari tahun 2023. Jadi guys, pada saat itu di jam 1 siang, seorang ibu yang bernama Yusi Purawati berusia 45 tahun berpamitan kepada suaminya yang bernama Bapak Herianto untuk pergi ke pengajian di Masjid At-Taqwa Kota Bekasi. Dan setelah selesai dari pengajian, di sekitar jam 3 atau setengah 4 sore, Ibu Yusi bersama dengan 3 temannya, jadi berempat sama Ibu Yusi guys, itu mampir dulu ke warung bakso untuk makan bakso sebelum pulang. Dan di warung bakso tersebut, Ibu Yusi juga sempat berfoto selfie dan fotonya dikirimkan ke suaminya Bapak Herianto. Setelah menghabiskan baksonya guys, mereka ini nggak langsung pulang, tapi ngobrol-ngobrol dulu. Kalian tahu lah ya, ibu-ibu kalau habis ngebakso, apalagi di warung bakso, pasti ngobrolnya lumayan lama. Tapi nggak lama kemudian, Ibu Yusi bersama dengan satu temannya, yaitu Ibu Heni Purwaningsih pada saat itu berusia 38 tahun, berpamitan kepada temannya yang lain untuk pergi ke suatu tempat. Mereka pergi menggunakan sepeda motor dan tidak bilang akan pergi kemana kepada teman-temannya. Sampai pada malam hari, Ibu Yusi tidak juga kunjung pulang ke rumah guys. Membuat Bapak Herianto sebagai suaminya sangat khawatir. Dan dia langsung mencari keberadaan Ibu Yusi sambil menelpon, SMS, WhatsApp secara terus-menerus untuk menanyakan Ibu Yusi itu ada di mana. Tapi tetap aja nggak ada respon dari Ibu Yusi. Akhirnya Pak Herianto berusaha untuk menelpon salah satu teman Ibu Yusi yang pada saat itu juga ikut mampir ke warung bakso tersebut. Dan teman Ibu Yusi ini menjelaskan bahwa selesai pengajian mereka memang benar mampir ke warung bakso untuk makan bersama. Dan dia juga bilang kalau pada pukul 4 sore mereka ini sudah berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Teman Ibu Yusi ini juga bilang ke Bapak Herianto kalau istrinya si Ibu Yusi bersama dengan satu temannya si Ibu Heni itu pamit duluan sebelum mereka bubar guys. Dia bilang mau pergi ke suatu tempat, pergi menggunakan motor tanpa bilang mau kemana. Masih di malam yang sama, Pak Heri ini berpikir kalau istrinya itu pergi tidak sendirian guys, yaitu bersama dengan Ibu Heni. Dan itu pun membuat Pak Heri semakin lega dan juga sedikit berkurang rasa khawatirnya. Pak Heri akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan menunggu istrinya untuk pulang ke rumah. Hari pun semakin malam guys, semakin larut, tapi tetap aja Ibu Yusi ini nggak ada kabar dan juga tidak kunjung pulang ke rumah. Itu membuat Pak Heri ini kembali khawatir, cemas banget gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk mencari Ibu Yusi kembali. Pak Heri juga sempat mendatangi satu persatu rumah sakit di kawasan Bekasi guys. Jadi tuh Pak Heri ini benar-benar mendatangi satu persatu rumah sakit yang berada di sekitar tempat tinggalnya untuk memastikan ada istrinya nggak di sana gitu. Jadi Pak Heri ini tuh berpikir kalau misalnya si Ibu Heni dan juga Ibu Yusi itu mengalami suatu kecelakaan di jalan yang mengakibatkan mereka ini tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan itulah yang membuat Pak Heri berpikir kalau mereka ini susah dihubungin guys. Makanya dia cari ke rumah sakit, tapi tetap aja guys, hasilnya nihil. Rumah sakit manapun tidak ada pasien bernama Ibu Heni ataupun Ibu Yusi. Dan itu membuat Pak Heri akhirnya memutuskan kembali ke rumah untuk menunggu istrinya di rumah.
Ditunggu punya tunggu sampai malam dan akhirnya sampai besok paginya guys. Pada tanggal 27 Februari 2023, Ibu Yusi masih juga tidak pulang ke rumah. Dan akhirnya membuat Pak Heri ini semakin khawatir dan semakin cemas. Kasian banget guys, sumpah suaminya ini. Dan akhirnya Pak Heri ini memutuskan atau berinisiatif untuk menghubungi keluarga Ibu Heni, yaitu suaminya Ibu Heni. Dia menanyakan apakah Ibu Heni itu pulang juga atau enggak gitu. Dan yang lebih mencengangkannya lagi guys, suaminya ini juga bilang kalau Ibu Heni tidak pulang dari pengajian kemarin sore. Setelah mendapatkan info bahwa Ibu Heni juga tidak pulang dari pengajian kemarin sore, akhirnya membuat Pak Heri ini mempunyai feeling bahwa sesuatu yang buruk baru saja menimpa istri dan juga teman istrinya. Lalu Pak Heri beserta dengan suaminya Ibu Heni langsung melaporkan kehilangan istri mereka ke Polres Cakung dan melaporkan semua informasi yang mereka tahu tentang istri mereka. Sambil menunggu perkembangan informasi dari kepolisian Cakung, Pak Heri ini berinisiatif untuk meminta anaknya melacak GPS handphone Ibu Yusi. Dan ternyata berhasil guys. Mereka menemukan bahwa lokasi titik GPS dari handphonenya Ibu Yusi ini berada di kawasan Bekasi Utara. Dan bukan handphone Ibu Yusi aja guys. Handphone Ibu Heni pun pas dicek itu sama titiknya. Di lokasi yang sama dengan handphone Ibu Yusi. Lalu akhirnya pada jam 3 sore, Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni langsung mendatangi lokasi titik GPS tersebut. Dan titiknya berada tepat di sebuah rumah dengan cat tembok kuning dan pagar coklat. Sesampainya di sana, kedua bapak-bapak ini guys langsung memanggil orang yang berada di dalam rumah tersebut sambil menggedor-gedor pagar rumahnya guys. Jadi tuh kayak assalamualaikum gitu ya kan, dia gedor-gedor pagar gitu. Tapi tetap aja guys nggak ada yang keluar dari dalam rumah tersebut. Sambil manggil-manggil, bapak-bapak ini juga melihat ke dalam pagar guys. Jadi tuh kayak sambil ngelongok-ngelongok gitu. Dan di dalam pagar tersebut ada motor yang terparkir dan diduga motor tersebut adalah motor dari Ibu Heni. Dan juga ada tumpukan pasir, kerikil dan juga semen yang setengah diaduk dengan air gitu guys. Kayak ada aktivitas pembangunan renovasi rumah, tapi keadaan di dalam pagar di depan rumahnya itu nggak ada bangunan apa-apa guys, nggak ada renovasi apa-apa. Dan itu membuat kedua bapak-bapak ini tuh kayak curiga gitu. Karena titik GPS sudah menunjukkan lokasi yang sama dan ditambah lagi ada motor Ibu Heni yang terparkir di dalam pagar rumah tersebut, membuat mereka sangat yakin bahwa istri mereka ada di dalam rumah itu. Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni sangat ingin untuk langsung masuk ke dalam rumah tersebut guys. Tapi mereka juga takut untuk melanggar hukum di daerah tersebut. Dan akhirnya mereka berinisiatif untuk meminta bantuan kepada warga setempat dan juga Pak RT setempat untuk menjadi saksi bahwa mereka tuh emang beneran pengen masuk gitu ke rumah itu. Tapi Pak RT dan juga semua warga yang berada di sana memilih untuk tidak ikut campur karena menurut mereka itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum memasuki properti orang lain tanpa seizin yang memiliki properti tersebut. Karena sudah ditolak oleh para warga dan juga Pak RT setempat, akhirnya Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni langsung melaporkan ke kantor polisi kembali dan meminta polisi untuk menggeledah rumah tersebut. Tapi ternyata guys, polisi juga menolak untuk menggeledah rumah tersebut karena tidak adanya cukup bukti yang mengatakan bahwa Ibu Yusi dan Ibu Heni ada di dalam rumah tersebut. Setelah dari kantor polisi yang tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut guys. Dan sampai di sana mereka kembali memanggil dan juga menggedor-gedor rumah itu untuk membuat orang yang berada di situ tuh keluar gitu guys. Karena gimana ya, udah diketok-ketok gitu, udah dipanggil-panggil tetap aja sepi, hening, gak ada apa-apaan guys. Tapi Pak Heri yakin banget kalau di dalam rumah itu ada orang guys. Karena pada saat Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni ini melihat ke dalam pagar, mereka masih melihat motor Ibu Heni yang terparkir di sana. Dan yang paling mengejutkannya adalah jumlah pasir, semen dan juga kerikil yang diaduk oleh air yang tadi itu guys, jumlahnya berkurang. Tapi tidak ada aktivitas apapun, renovasi apapun di depan rumahnya guys. Itu berarti kan ada aktivitas di dalam rumah tersebut. Makanya Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni itu yakin banget kalau di dalam sana tuh ada orang guys. Sampai akhirnya ada sebuah titik terang guys, di mana Pak Heri ini menyadari bahwa ada satu CCTV yang menyala di ujung gang rumah tersebut. Pak Heri dan suami Ibu Heni langsung meminta untuk memeriksa CCTV tersebut. Dan ternyata CCTV itu benar merekam semua yang terjadi di area di sana. Termasuk semua yang terjadi sebelum Ibu Yusi dan juga Ibu Heni menghilang. Dari rekaman CCTV tersebut, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, pada pukul 5 sore, sang pemilik rumah terlihat mengendarai motor menuju rumahnya. Dan ada motor lain yang mengikutinya, yang setelah
setelah diteliti motor tersebut dikendarai oleh Ibu Heni dengan membonceng Ibu Yusi. CCTV juga merekam mereka semua masuk ke rumah tersebut, ke rumah yang sama dan tidak pernah keluar lagi. Dari bukti CCTV yang mereka punya, akhirnya Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni balik lagi guys ke kantor polisi. Tapi alhamdulillahnya kali ini berbuahkan hasil. Karena pada jam 8 malam Pak Heri, suami Ibu Heni serta aparat kepolisian balik ke rumah itu untuk mendobrak rumah tersebut. Dibantu oleh para warga setempat dan juga Pak RT setempat. Jadi mereka semua langsung ngedobrak rumah itu. Seluruh rumah disisir oleh polisi guys, dan di dalam satu kamar ditemukan seorang pria yang terkapar berlumuran darah dengan pergelangan tangan yang sudah terluka. Pria ini diketahui bernama Bapak Permana, berusia 50 tahun, dan diyakini oleh para polisi kalau Pak Permana ini berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri. Dengan penemuan mengerikan ini, polisi langsung memeriksa secara menyeluruh guys. Tapi dari semua ruangan yang ada di dalam rumah itu, tidak ada ditemukan Ibu Yusi ataupun juga Ibu Heni. Ketika dicek di bawah tangga di dalam rumah tersebut, ditemukan ada sebuah gundukan yang bentuknya sangat berantakan. Gundukan tersebut adalah sebuah coran semen yang masih basah guys. Dan akhirnya Pak Polisi berusaha untuk membongkar gundukan atau coran semen tersebut. Dan pada saat proses pembongkaran ini, semua petugas sangat dikejutkan dengan apa yang mereka lihat guys. Di dalamnya ditemukan 2 tubuh wanita yang terbaring tidak bernyawa. Dan salah satunya ditemukan tidak memakai pakaian sehelai pun. Dan kedua jasad tersebut telah dipastikan oleh kepolisian bahwa jasad itu adalah jasad Ibu Yusi dan juga Ibu Heni. So guys, langsung aja sekarang kita masuk ke tahap penyelidikan. Selama tim kepolisian melakukan penyelidikan di TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti guys. Ada ditemukan satu tas berwarna krem yang di dalamnya terdapat 2 handphone korban. Dan ada pisau panjang, juga ada pisau daging. Serta ada nota pembelian pasir, kerikil, dan juga semen dari toko bangunan. Polisi juga menemukan CCTV yang merekam sebuah mobil box kecil yang membawa bahan bangunan ke TKP pada pagi hari di tanggal 27 Februari 2023. Dan dari semua penemuan barang bukti tersebut sampai saat ini masih dalam sebuah penyelidikan dan masih diperiksa lebih dalam oleh tim digital forensik. Ahli forensik juga masih melakukan pemeriksaan pada kedua tubuh korban. Dan dokter juga mengatakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi korban yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan informasi terbaru guys, dokter juga mengatakan bahwa di bagian kepala kedua korban, jadi dua-duanya nih guys, ditemukan ada sebuah luka berat yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Luka inilah guys yang menyebabkan tengkorak kedua korban ini pecah dan akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Itu dia guys, sedikit ringkasan dari proses penyelidikan kepolisian terhadap kasus ini. Sekarang kita masuk ke terduga pelaku. Masuk. Dari semua temuan barang bukti dan juga penyelidikan dari tim kepolisian, akhirnya polisi menduga bahwa sang pelaku adalah Pak Permana, berusia 50 tahun yang ditemukan terbaring di kamar di dalam rumah tersebut berlumuran darah pada saat rumah itu didobrak. Dan pada saat ditemukan, Pak Permana ini sebenarnya masih hidup guys, tapi dalam kondisi yang sangat kritis parah. Karena disebabkan oleh luka di tangan kirinya guys, di pergelangan tangan kirinya. Makanya polisi bilang menduga kalau ini tuh dia bunuh diri gitu guys. Akhirnya polisi berusaha untuk menyelamatkan nyawa Pak Permana dengan membawanya ke rumah sakit segera gitu guys. Tapi tetap aja guys, di dalam perjalanan Pak Permana kehilangan nyawanya. Menurut ahli forensik, pria ini mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri sekitar 1 atau 2 jam sebelum ditemukan. Jadi guys, telah diduga bahwa Pak Permana ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena disebabkan oleh rasa panik yang ada di dalam dirinya guys. Karena kalian ingat waktu Pak Herianto dan juga suami Ibu Heni ini terus-terusan bolak-balik ke rumah itu menggedor-gedor memanggil-manggil karena Pak Permana itu ada di dalam rumah itu guys. Ditambah lagi nih kedua bapak-bapak ini nih guys meminta para warga dan juga Pak RT mereka berkerumun di depan rumah Pak Permana. Itulah yang membuat Pak Permana ini kepanikan dan memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. So guys, itu dia sedikit ringkasan dari bagaimana Pak Heri dan juga suami dari Ibu Heni mencari istrinya. Dan bagaimana proses pendobrakan rumah tersebut, penemuan barang bukti, dan penemuan 2 jasad korban yang mengenaskan. Sekarang kita masuk ke motifnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Langsung aja guys, masuk.
Menurut keterangan dari Kombes Hengki, Kapolres Metro Bekasi Kota, Pak Permana ini berteman baik dengan Ibu Yusi semenjak mereka masih SMP, guys. Jadi tuh masih anak-anak, mereka udah berteman baik sampai usianya yang sekarang itu kan 50-45 tahun, itu berarti kan pertemanan mereka baik banget gitu, maksud gue bestie gitu ya kan. Bahkan Ibu Yusi ini sudah menganggap Pak Permana sebagai keluarganya sendiri. Jadi guys, Pak Permana itu tinggal di rumah tersebut sendirian. Jadi pada awalnya Pak Permana mengontrak rumah tersebut pada tahun 2019 bersama dengan anak dan juga istrinya. Jadi sekitar 3 tahun mereka tinggal di sana. Tapi diketahui sekitar 8 bulan yang lalu Pak Permana dan istrinya bercerai. Mereka memiliki masalah finansial yang membuat istri dan anaknya meninggalkan rumah tersebut dan membuat Pak Permana tinggal sendirian. Dan diketahui juga kalau istrinya ini pindah ke daerah Cakung. Jadi sebenarnya masih di daerah Bekasi juga, guys. Keadaan Pak Permana di saat itu ya kayak galau gitu ya guys ya, karena dia memiliki masalah finansial, ditinggali sama istrinya dan anaknya juga, tinggal sendirian, dan diperparah di saat itu juga dia sedang menganggur, dia nggak kerja guys, dan membuat bestinya nih si Ibu Yuli siapa namanya, Ibu Yusi itu apa ya, kayak iba gitu sama Pak Permana. Ditambah juga Pak Permana tuh sering banget curhat apapun tentang keluh kesah di hidupnya ke Ibu Yusi. Jadi tuh mereka sebesti itu guys, karena melihat Pak Permana ini yang menganggur, tidak punya penghasilan, memiliki masalah finansial, keuangan gitu ya kan, dia nggak punya duit. Akhirnya Ibu Yusi ini tuh kayak gimana ya, kesian, terus akhirnya merekomendasikan Pak Permana ke tempat Ibu Yusi bekerja, ke sebuah perusahaan di tempat Ibu Yusi bekerja. Oh ya, FYI guys, kalau perusahaan tempat Ibu Yusi ini bekerja adalah sebuah perusahaan bangunan atau perusahaan besi dan juga bahan material bangunan guys. Dan menurut Kompol Erna, selaku Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, kasus ini diduga kuat dengan adanya masalah hutang piutang. Ya guys, kalau masalah duit itu nggak ada saudaranya guys, walaupun dia udah kayak bestie banget ya kan, udah dianggap keluarga, tetap aja nyawa melayang. Duit itu nggak ada temennya guys, gila, parah banget ya. So guys, ini cerita yang bisa gue ringkas di dalam kasus ini. Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurang, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Jadi setelah Pak Permana ini diterima kerja di perusahaan tempat Ibu Yusi bekerja, ya tentu aja posisinya Pak Permana ini jauh di bawah Ibu Yusi ya, bisa dibilang dia bawahannya Ibu Yusi gitu ya. Tapi walaupun dia ini bawahannya, Pak Permana itu memiliki ide yang cemerlang gitu guys. Dia mempunyai ide bisnis, jadi ada peluang bisnis yang menurut dia ini bagus dengan keuntungan yang lumayan besar. Dia mengajak Ibu Yusi untuk bergabung ke bisnis tersebut, yaitu bisnis jual beli besi dengan jumlah yang lumayan banyak guys. Dan keuntungannya ini dia bilang ke Ibu Yusi bisa sampai 100 juta. Dan bilang juga ke Ibu Yusi kalau ini merupakan lahan investasi untuknya gitu. Jadi Ibu Yusi percaya gitu, dia ngedukung gitu yang namanya bestinya ya kan. Ini bangkit nih dari keterpurukan yang tadinya dia punya masalah finansial dan sekarang dia mau berbisnis gitu. Jadi Ibu Yusi ya setuju-setuju aja. Dia bergabung dan bahkan Ibu Yusi juga sempat mengajak suaminya untuk bergabung di bisnis tersebut. Karena melihat kesempatan yang bagus dan juga untung yang lumayan besar, akhirnya Ibu Yusi pun berpikir untuk mengajak satu temannya lagi guys, yaitu Ibu Heni. Dan akhirnya Ibu Heni yang ditawarkan juga untuk berinvestasi juga setuju, dan akhirnya Ibu Heni juga bergabung ke bisnis tersebut. Jadi guys, pada awalnya bisnis ini tuh lancar jaya karena Ibu Yusi dan juga Ibu Heni sempat mendapatkan keuntungan pertamanya sekitar 20 juta rupiah. Tapi itu benar-benar pertama dan terakhir guys. Jadi 20 juta itu ya udah cuma sekali itu doang. Dan membuat Ibu Yusi dan juga Ibu Heni tuh kayak bingung gitu dengan sistem yang ada di dalam bisnis ini. Karena walaupun Ibu Yusi ini adalah atasannya di tempat mereka bekerja guys, tapi tetap aja di bisnis ini tuh kepalanya ya si Pak Permana itu guys. Jadi tuh mereka ya bingung gitu, akhirnya menanyakan hal tersebut ke Pak Permana, dan inilah sumbu dari permasalahan ini guys. Ditambah lagi, pada pertengahan bisnisnya mereka mengalami kerugian guys. Dalam kasus ini diketahui bahwa Ibu Yusi lah yang menanggung semua kerugian tersebut sementara, yang seharusnya kerugian tersebut dibagi dua antara Pak Permana dan juga Ibu Yusi, tapi semua ditanggung sama Ibu Yusi sementara. Hal itulah yang membuat Pak Permana ini mempunyai hutang yang cukup besar kepada Ibu Yusi. Tapi Pak Permana ini memiliki itikat baik guys, dia itu menyicil hutangnya tapi tetap aja nggak cukup-cukup gitu, maksudnya nggak selesai-selesai dan malah hampir nggak bisa untuk membayar gitu Pak Permana, karena terlalu banyak juga hutangnya dan juga menumpuk dan terlalu lama kepada Ibu Yusi yang tidak dibayar. Pak Permana ini tuh kayak nggak enakan gitu, dan akhirnya mendatangi ke rumah Ibu Yusi guys, ke rumah bestinya ini. Dia datang dengan itikat baik untuk memberitahu bahwa dia itu belum bisa mampu untuk membayar hutangnya dan menawarkan motor untuk digadaikan kepada Ibu Yusi guys. Tapi suami Ibu Yusi, si Pak Herianto, itu menolak karena motor tersebut adalah motor perusahaan, bukan motor Pak Permana sendiri, karena nantinya malah jadi ribet gitu, karena bukan punya Pak Permana guys, punya perusahaan. Setelah dari rumah Ibu Yusi, akhirnya Pak Permana balik lagi ke rumahnya dengan membawa motor yang tadinya mau digadaikan itu guys. Dia mau gadain motor tapi itu bukan motornya gitu, demi
dia nggak enak punya utang sama bestinya gitu maksud gue. Tapi sedih guys, gue merinding, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya beberapa waktu pun berlalu, dan dari saat itulah kejadian di mana Ibu Yusi dan juga Ibu Heni mendatangi kediaman Pak Permana dengan tujuan Ibu Heni untuk menagih hasil investasinya dan juga Ibu Yusi untuk menagih hutang kepada Pak Permana. Dan setelah itu ya tau lah ya kejadiannya yang tadi gue ceritain guys. Menyedihkan guys, tragis, sumpah, sedih banget, merinding lagi ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan gimana ya, udah gak kuat gue. Menurut berita terbaru, sampai saat ini polisi masih melakukan investigasi. Apakah Pak Permana ini tersangka tunggal atau ada campur tangan orang lain? Kepolisian juga sudah memeriksa 5 orang saksi guys, termasuk suami korban, pemilik rumah, pekerja toko bangunan, juga warga sekitar yang ikut mendobrak rumah tersebut. So guys, kasus ini masih akan terus berkembang dan kita doain aja semoga kepolisian mendapatkan titik terang dan segera menyelesaikan kasus tersebut. Dan kita doakan juga kepada almarhumah Ibu Yusi dan juga Ibu Heni, semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang sebaik-baiknya. Dan semoga amal ibadahnya juga diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga mendapatkan kesabaran serta ketabahan yang luar biasa. Dan untuk pelaku selepas itu Pak Permana ataupun bukan, karena ini masih dalam penyelidikan guys, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan diberikan kesempatan kedua untuk bertobat setobat-tobatnya. Ya Allah Rabbi, merinding lagi ya Allah. So guys, itu dia pembahasan kasus lainnya di video kita kali ini. Ya mudah-mudahan aja nggak ada kejadian seperti ini lagi di Indonesia ataupun dimanapun di muka bumi ini. Mudah-mudahan semua manusia di muka bumi ini bisa menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan, apalagi penghilangan nyawa seperti ini guys. Serem banget, ini tuh di luar nalar, sumpah. Gimana menurut kalian kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini? Boleh banget kalian kritik di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang punya saran ataupun pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar, di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So guys, thank you so much sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.